Perkenalkan, nama saya Maidatul Laila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetapan tujuan dan rencana keuangan. Menyusun rencana keuangan diawali dengan penetapan tujuan event. Melalui tujuan event akan mudah untuk menyusun rencana keuangan, karena di sini akan terlihat apakah event tersebut mencari keuntungan atau tidak. Setelah mengetahui dengan jelas tujuan event, tahap selanjutnya adalah menetapkan rencana keuangan. Teknik yang digunakan untuk melihat layak tidaknya event diselenggarakan dari sisi keuangan itu ada dua teknik. Teknik yang pertama yaitu cost benefit analysis. Cost benefit ini merupakan analisis biaya dengan keuntungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event. Sedangkan teknik yang kedua yaitu multiple event dengan hubungan ekonomi yang timbul antara satu sektor dan sektor yang lain sesuai wilayah yang lebih luas karena penyelenggaraan event di daerah tersebut. Contoh dari penyelenggaraan event itu seperti jika event olahraga itu ada penyelenggaraan olimpiade atletik tingkat sekolah dasar. Di sini tujuan eventnya yaitu mengembangkan bakat atletik usia sekolah dasar. Yang kedua, mendatangkan pengunjung, dan yang ketiga, meningkatkan image penyelenggaraan peduli pada olahraga dan usia sekolah dasar. Sedangkan target keuangannya berupa mendapatkan keuntungan dari event olimpiade atletik, dan yang kedua yaitu meningkatkan fasilitas atletik di stadion kota. Contoh yang kedua yaitu di bidang event budaya seperti pameran pesona budaya. Tujuan event yaitu meningkatkan kecintaan terhadap budaya, dan yang kedua memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang luas. Sedangkan target keuangannya adalah mencapai titik impas biaya penyelenggaraan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruni Swatin, NIM 206190038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan anggaran event. Berikut penjelasannya. Menyusun anggaran yang baik adalah menyusun anggaran yang fleksibel dan dinamis, di mana dapat dikondisikan dalam segala kondisi maupun situasi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam penyusunannya tidak hanya mementingkan akhir dan awal proses, namun secara keseluruhan event tersebut dari awal sampai akhir. Dalam penyusunan anggaran perlu ketelitian yang baik, karena jika tidak teliti kemungkinan akan terjadi kesalahan di mana akan mengakibatkan kekurangan pembiayaan. Ada beberapa hal kesalahan yang sering terjadi yang mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan anggaran. Di antaranya yang pertama ada melupakan tujuan event. Yang kedua, menentukan harga tiket sebelum diketahui dengan pasti berapa total biaya yang akan dikeluarkan dalam event tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak melibatkan pihak-pihak yang mengetahui keuangan secara pasti. Dan kemudian yang keempat, merasa sangat optimis bahwa akan ada permintaan event. Kemudian yang kelima, sangat optimis bisa mendapatkan tempat penyelenggaraan, padahal banyak tempat yang sesuai dengan harapan namun sulit didapatkan. Kemudian yang keenam, melupakan komponen biaya yang lain yang sama pentingnya dengan biaya yang tetap. Kemudian yang ketujuh, ada tidak memiliki dana yang cukup sebagai modal awal. Kemudian yang kedelapan, pengeluaran yang tidak disertai dengan tanda bukti seperti nota, sehingga kurang bisa terkontrol pengeluaran yang terjadi.
Penyusunan anggaran event berhubungan dengan keuangan perusahaan karena beberapa fasilitas dalam event kebanyakan memerlukan pembayaran di muka. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui bagaimana keuangan perusahaan sehingga mencukupi untuk memenuhi pembiayaan di muka pada fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Berdasarkan perhitungan total biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu event, maka dalam penyusunan anggaran akan memberikan informasi yaitu mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada menetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Pujustari, NIM 206190037 dari kelas MPIB semester 5 matkul Event Organizer. Nah, di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 4 tentang keuangan event atau keuangan event organizer. Nah, di sini saya membahas atau akan menerangkan tentang pemasukan event organizer. Nah, apa sih itu pemasukan event atau pemasukan keuangan event organizer dalam sebuah acara yang kita buat nanti? Nah, penyelenggara event tentunya mempunyai faktor biaya menjadi faktor sangat penting. Nah, banyak event memerlukan subsidi yang tidak hanya didapat dari sekedar penjualan tiket saja, tetapi dari pendapatan lainnya. Nah, terutama bagi event yang tidak mencari keuntungan seperti kegiatan sosial yang diselenggarakan untuk mencari dana, maka subsidi sangat diperlukan sekali. Namun, tidak jarang pada jenis event seperti ini yang tidak mencari keuntungan. Bahkan ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, tiket masuk juga dihargai. Contohnya, tiket masuk juga dihargai dengan sejumlah uang yang akan dicapai untuk menutup semua biaya yang dikeluarkan, sehingga mencapai titik impas atau menyelenggarakan program tambahan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan uang lebih banyak karena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya dari kelompok 4 event organizer, yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait metode penerapan harga. Dalam metode penerapan harga ini setidaknya ada 7 metode ataupun strategi penetapan harga. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama itu ada strategi backward printing atau backward printing. Nah, strategi penerapan pada backward printing ini adalah suatu strategi penerapan harga tanpa melihat biaya yang dikeluarkan. Umumnya strategi ini itu memiliki anggaran dan kerap kali digunakan dalam event-event dengan tujuan politik. Nah, jadi pada dalam pengambilan ataupun penetapan harga ini tidak berdasarkan jumlah pemasukannya ataupun jumlah yang dikeluarkan, karena sudah ada anggaran tetap lah, contohnya seperti sebagai tujuan politik. Untuk yang kedua itu adalah reference printing atau bisa dikatakan strategi penetapan harga dengan melihat dan mengikuti harga event serupa yang telah diselenggarakan sebelumnya. Jadi penetapan harga dalam suatu event atau sentuh ini berdasarkan acara yang pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah prestige printing. Nah, strategi penerapan harga yang lebih tinggi dari kompetitornya demi membentuk citra event yang tinggi pula. Pada umumnya strategi ini digunakan untuk tujuan positioning atau digunakan oleh event bergengsi yang menargetkan konsumen dengan status sosial tertentu. Ya, pada metode ini itu penerapan atau penetapannya lebih tinggi. Semakin tinggi harganya maka akan semakin bergengsi acara tersebut, karena juga melihat dari yang ditargetkan adalah mereka yang memiliki status sosial tertentu. Nah, untuk metode yang keempat adalah menggunakan market penetration ataupun kita bisa katakan strategi penetapan harga rendah. Nah, dengan harapan dengan memperoleh volume penjualan yang besar dengan waktu relatif singkat. Nah, dalam strategi ini dalam hal mengurangi harga itu digunakan untuk menarik atau mempertahankan konsumen dalam rangka menghadapi persaingan yang sangat-sangat ketat
di mana permintaan cenderung turun. Untuk selanjutnya adalah metode yang kelima, yaitu price marketing. Strategi penerapan harga tinggi untuk event yang sifatnya besar dan hanya terjadi sekali seumur hidup, one time mega event. Penentuan harga ini tidak lagi berdasarkan persaingan, melainkan karena permintaan yang sangat tinggi. Sebab pengunjung ingin menjadi bagian dari saksi sejarah. Nah, misalnya kegiatan ini seperti pergantian tahun 1900 menuju tahun 2000 lah, ini kan menuju tahun milenium lah, katakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah poin ke-6, yaitu demand based atau strategi penetapan harga berdasarkan seberapa besar keinginan target untuk membayar. Nah, misalnya jika suatu event diadakan untuk kalangan mahasiswa, maka harga yang ditetapkan sesuai dengan harga kantong mahasiswa pada umumnya. Jadi sesuai dengan target yang akan dituju penetapan harga tersebut. Nah, yang terakhir, metode yang ketujuh, yaitu yield management, yang dimana adalah strategi penetapan harga dengan harga yang sangat bervariasi dalam memaksimalkan pendapatan event. Nah, jadi bervariasi sesuai dengan kelasnya lah, dan juga sesuai dengan fasilitasnya. Contohnya seperti sirkus, yang dimana pada sirkus itu memiliki kelas-kelas seperti ekonomi 3, VVIP, yang dimana tempatnya itu cenderung terbatas. Jadi ada kelas-kelasnya, jadi harganya itu bervariatif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait metode penerapan harga ini. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.